Bayangin hidup dengan gaji UMR sekitar 3 juta per bulan. Rasanya pas-pasan. Buat bayar kos, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari aja udah ketat. Tapi di tengah tekanan itu muncul godaan besar, kredit motor baru. Brosur dealer kelihatan manis, cicilan bulanan ditulis gede-gede, hanya 900.000 per bulan dengan DP rendah. Sekilas terlihat terjangkau seolah-olah semua orang bisa punya motor baru tanpa harus nunggu nabung lama. Tapi di balik angka cicilan yang kelihatan ringan ada jebakan besar yang jarang dibahas. Tenor panjang 5 tahun bikin total pembayaran membengkak sampai 2 kali lipat dari harga asli motor. Bayangin motor seharga 25 juta bisa bikin lu keluar duit sampai 46 juta. Dan yang lebih parah, ketika cicilan lunas, motor itu udah turun harga drastis. Nilai jualnya mungkin tinggal separuh, sementara lu udah bayar hampir 2 kali lipat. Dealer tahu betul cara main psikologi pembeli. Mereka lebih seneng kalau lu ambil kredit daripada bayar tunai. Kenapa? Karena dari kredit mereka dapat komisi besar dari leasing. Pembeli tunai sering dipersulit dengan alasan stok kosong, karena buat dealer pembeli tunai nggak bisa diperah lewat bunga utang jangka panjang. Masalahnya, banyak orang dengan gaji UMR tetap nekat ambil kredit motor baru. Alasannya macam-macam, gengsi, gaya, atau sekadar pengen punya kendaraan keren. Padahal, keputusan itu bisa jadi beban finansial besar. Cicilan bulanan bikin hidup makin sempit, dan risiko kredit macet selalu mengintai. Video ini bakal bongkar sisi gelap kredit motor dengan tenor panjang. Kita akan bahas bagaimana strategi dealer bikin jebakan, kenapa cicilan murah itu ilusi, gimana kerugian finansial dan depresiasi aset menghantam, sampai bahaya mental gengsi yang bikin orang terjebak utang. Tapi tenang, di akhir kita juga bakal kasih solusi cerdas. Cara beli motor bekas yang lebih menguntungkan dan rumus kredit aman biar keuangan tetap sehat. Siap, mari kita sikat. Kalau kita masuk ke showroom motor, suasananya selalu dibuat menggoda. Motor berjejer rapi, brosur penuh warna, sales ramah menyambut dengan senyum. Tapi di balik keramahan itu ada strategi yang jarang disadari pembeli. Dealer sebenarnya lebih senang kalau kita ambil motor dengan cara kredit, bukan tunai. Kenapa? Karena dari kredit mereka dapat komisi besar dari leasing. Setiap cicilan yang kita bayar, ada bunga yang mengalir ke perusahaan pembiayaan, dan dealer ikut menikmati bagian dari keuntungan itu. Pembeli tunai justru sering dipersulit. Pernah dengar alasan stok kosong atau harus inden? Itu bukan kebetulan. Dealer sengaja bikin pembeli tunai merasa ribet, supaya mereka beralih ke kredit. Karena bagi dealer, pembeli tunai nggak bisa diperah lewat bunga utang jangka panjang. Uang tunai langsung masuk, selesai. Sementara kredit bikin dealer dapat pemasukan tambahan selama bertahun-tahun. Strategi ini sebenarnya permainan psikologi. Sales akan menonjolkan cicilan bulanan yang terlihat kecil, misalnya hanya 900.000 per bulan. Angka ini sengaja ditulis besar di brosur, sementara harga total kredit disembunyikan di catatan kecil. Pembeli dengan gaji UMR merasa cicilan itu terjangkau, padahal kalau dihitung total pembayaran bisa jauh lebih besar daripada harga asli motor. Dealer tahu, kebanyakan orang fokus ke angka bulanan, bukan ke total biaya. Analogi gampangnya, dealer itu seperti restoran yang lebih senang kalau kita pesan paket cicilan daripada bayar langsung. Bayar tunai bikin transaksi selesai cepat, tapi cicilan bikin mereka dapat keuntungan tambahan dari bumbu bunga. Dan selama kita masih bayar cicilan, dealer dan leasing terus menikmati hasilnya. Contoh nyata bisa dilihat dari praktik di lapangan. Banyak dealer yang menawarkan promo besar untuk kredit, DP rendah, cicilan ringan, bonus helm atau jaket. Tapi kalau kita tanya harga tunai, tiba-tiba jawabannya ribet. Stok terbatas, harga beda, atau harus inden lama. Semua itu trik supaya kita merasa lebih mudah ambil kredit. Intinya strategi penjualan dealer bukan sekadar menjual motor, tapi menjual utang. Mereka tahu, pembeli dengan gaji pas-pasan lebih gampang tergoda cicilan kecil daripada nabung lama. Dan disitulah jebakan terjadi. Pembeli merasa punya motor baru, tapi sebenarnya sedang masuk ke sistem utang yang panjang dan mahal. Kalau kita lihat brosur dealer, angka cicilan bulanan selalu ditulis besar-besar. Hanya Rp900.000 per bulan, atau cicilan ringan mulai dari Rp30.000 per hari. Sekilas, angka itu terlihat ramah buat gaji UMR. Psikologinya sederhana. Otak manusia lebih mudah menerima angka kecil yang dibayar rutin daripada angka besar yang harus keluar sekaligus. Dealer dan leasing tahu betul kelemahan ini sehingga mereka sengaja menawarkan tenor panjang, 5 tahun atau bahkan lebih, dengan DP rendah. Masalahnya cicilan murah itu cuma ilusi. Kalau dihitung total, uang yang keluar bisa 2 kali lipat dari harga asli motor. Misalnya motor harga Rp25 juta ditawarkan dengan DP rendah dan cicilan Rp900.000 selama 60 bulan.
Kedengarannya ringan, tapi kalau dikalikan, total pembayaran bisa tembus 54 juta rupiah. Artinya pembeli dengan gaji UMR membayar lebih dari 2 kali lipat hanya untuk sebuah motor yang nilainya justru terus turun. Inilah jebakan psikologis yang jarang disadari. Orang merasa aman karena cicilan bulanan sesuai kemampuan padahal mereka sedang masuk ke utang jangka panjang yang membengkak. Tenor panjang bikin beban terasa ringan di awal tapi justru mengikat lebih lama. Dan semakin lama tenor, semakin besar bunga yang harus dibayar. Jadi cicilan murah bukan berarti harga murah, melainkan harga mahal yang dibungkus rapi agar terlihat terjangkau. Analogi gampangnya, ini seperti beli minuman kecil dengan harga Rp5.000, tapi dibayar nyicil Rp500 per hari selama 20 hari. Rasanya ringan, tapi totalnya jadi Rp10.000. Sama halnya dengan kredit motor. Cicilan bulanan memang kecil, tapi total pembayaran jauh lebih besar daripada harga asli. Contoh nyata banyak terjadi di lapangan. Orang dengan gaji UMR merasa mampu bayar cicilan Rp900.000 per bulan tapi lupa bahwa itu berlangsung 5 tahun penuh. Selama periode itu kondisi ekonomi bisa berubah. Harga kebutuhan naik, gaji stagnan, atau ada kebutuhan darurat. Cicilan yang tadinya terasa ringan bisa jadi beban berat. Dan ketika gagal bayar, risiko kredit macet dan penarikan unit langsung menghantui. Intinya, cicilan murah dengan tenor panjang adalah ilusi yang sengaja diciptakan dealer dan leasing. Mereka tahu pembeli lebih fokus ke angka bulanan daripada total biaya. Padahal, yang harus dihitung bukan hanya cicilan per bulan, tapi berapa total uang yang keluar sampai motor lunas. Dan kalau totalnya jauh lebih besar dari harga asli, itu artinya pembeli sedang masuk ke jebakan finansial yang merugikan. Inilah sisi paling pahit dari kredit motor tenor panjang. Lu membayar harga yang membengkak sementara nilai aset yang lu beli justru terus menurun. Motor bukanlah aset produktif yang bisa menghasilkan uang secara otomatis. Ia adalah barang konsumsi, dan seperti semua barang konsumsi, nilainya mengalami depresiasi begitu keluar dari showroom. Bayangin skenario nyata, motor baru seharga Rp25 juta dibeli dengan kredit 5 tahun. Karena bunga dan biaya tambahan, total pembayaran bisa tembus Rp46 juta. Artinya, lu mengeluarkan hampir 2 kali lipat dari harga asli. Tapi begitu cicilan lunas, motor itu sudah berusia 5 tahun. Nilai jualnya di pasar bekas mungkin tinggal 10-12 juta rupiah. Bahkan bisa lebih rendah tergantung kondisi. Jadi lu sudah keluar 46 juta rupiah untuk aset yang nilainya tinggal 1/4. Depresiasi ini nggak bisa dihindari. Motor adalah aset yang nilainya turun seiring waktu karena pemakaian, umur, dan munculnya model baru. Tahun pertama saja harga motor bisa turun 15-20%. Setelah 3 tahun penurunan bisa mencapai 40-50%. Dan setelah 5 tahun motor dianggap tua, sehingga harga jualnya jatuh drastis. Sementara cicilan tetap berjalan dengan nominal yang sama, tanpa peduli bahwa nilai motor sudah merosot. Analogi gampangnya, lu beli es krim dengan harga mahal tapi dimakan pelan-pelan selama 5 tahun. Pada akhirnya, es krim itu sudah cair, rasanya hilang, dan nilainya nggak sebanding dengan harga yang dibayar. Sama halnya dengan motor, lu bayar mahal, tapi nilainya terus menyusut, sampai akhirnya yang tersisa hanya kerugian finansial. Masalah ini makin parah kalau motor dipakai hanya untuk gaya, bukan kebutuhan produktif. Motor yang seharusnya jadi alat transportasi efisien malah jadi beban karena cicilan panjang. Dan ketika lu sadar, uang yang seharusnya bisa dipakai untuk investasi atau kebutuhan lain sudah habis untuk membayar bunga dan depresiasi. Contoh nyata banyak terjadi di masyarakat. Orang dengan gaji UMR nekat ambil kredit motor baru berharap bisa punya kendaraan keren. Tapi setelah 5 tahun, mereka sadar motor itu nggak lagi bernilai, sementara total uang yang keluar bikin kantong jebol. Bahkan ada yang terpaksa jual motor dengan harga murah padahal cicilan belum lunas. Itu artinya rugi 2 kali. Rugi karena bunga, rugi karena depresiasi. Intinya kredit motor tenor panjang adalah jebakan finansial. Lu membayar harga membengkak untuk aset yang nilainya terus menurun. Dan ketika cicilan selesai, yang tersisa bukan rasa lega, tapi kesadaran pahit bahwa uang puluhan juta sudah hilang untuk sesuatu yang nilainya jatuh. Itulah kenapa keputusan ini disebut kesalahan besar, bukan hanya soal utang tapi soal logika finansial yang enggak masuk akal. Salah satu jebakan paling berbahaya dalam dunia kredit motor bukan sekadar angka cicilan atau bunga yang mencekik, tapi mentalitas gengsi dan gaya hidup. Banyak orang merasa harus tampil keren, harus punya motor baru yang terlihat mewah, padahal kemampuan finansial mereka belum mendukung. Inilah akar dari banyak kasus kredit macet. Keputusan finansial diambil bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan dorongan ego dan tekanan sosial. Bayangin seorang pekerja dengan gaji UMR.
Secara logika, penghasilan itu seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, transportasi, dan sedikit tabungan darurat. Tapi begitu melihat teman atau lingkungan punya motor baru, muncul rasa minder. Dealer pun tahu kelemahan ini sehingga mereka menawarkan cicilan ringan dengan tenor panjang. Hasilnya, banyak orang nekat ambil kredit motor mewah demi gengsi, bukan demi fungsi. Masalahnya gengsi itu nggak pernah berhenti. Begitu cicilan berjalan, hidup jadi tertekan oleh tagihan bulanan. Setiap tanggal jatuh tempo, gaji yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain langsung habis untuk bayar cicilan. Dan ketika ada kebutuhan mendadak, misalnya sakit, biaya keluarga, atau kehilangan pekerjaan, cicilan jadi beban yang nggak bisa ditanggung. Dari sinilah kredit macet mulai terjadi. Risiko paling nyata adalah penarikan unit. Leasing punya hak penuh untuk menarik motor kalau cicilan macet. Bayangin betapa memalukan dan menyakitkan. Motor yang dibeli dengan penuh kebanggaan tiba-tiba diambil paksa di depan tetangga atau teman. Semua rasa gengsi yang dulu jadi alasan membeli motor langsung runtuh, diganti rasa malu dan tekanan mental. Analogi gampangnya, memaksakan diri kredit motor mewah dengan gaji pas-pasan itu seperti pakai sepatu yang ukurannya terlalu kecil. Awalnya terlihat keren, tapi lama-lama bikin sakit, bikin jalan nggak nyaman, dan akhirnya harus dilepas dengan rasa perih. Sama halnya dengan utang gengsi, terlihat keren di awal tapi bikin hidup tertekan di kemudian hari. Contoh nyata banyak terjadi di masyarakat. Ada orang yang rela ambil motor sport dengan cicilan 1,5 juta per bulan padahal gajinya cuma 3 juta. Setengah penghasilan habis untuk cicilan, sisanya nggak cukup untuk kebutuhan hidup. Akhirnya mereka gali lubang tutup lubang, pinjam uang lain untuk bayar cicilan sampai akhirnya macet. Motor ditarik, utang menumpuk, dan hidup makin kacau. Intinya mental gengsi adalah racun dalam keputusan finansial. Memaksakan diri punya kendaraan mewah dengan cara berutang bukan hanya bikin rugi secara materi, tapi juga menghancurkan ketenangan hidup. Karena pada akhirnya, yang bikin bahagia bukan motor baru, tapi hidup yang bebas dari tekanan utang. Ketika banyak orang terjebak dalam ilusi kredit motor baru dengan cicilan panjang, ada jalan keluar yang jauh lebih cerdas dan realistis: membeli motor bekas. Khususnya motor dengan usia sekitar 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena di titik itu depresiasi harga sudah terjadi cukup besar, tapi kondisi motor biasanya masih sangat layak pakai. Dengan kata lain, orang lain sudah menanggung kerugian terbesar dari penurunan nilai, sementara kita bisa menikmati fungsinya dengan harga jauh lebih murah. Bayangin sebuah motor baru seharga 25 juta rupiah. Begitu keluar dari showroom, nilainya langsung turun sekitar 15-20%. Setelah 3 tahun, harga motor itu bisa jatuh hingga 15 juta rupiah, atau bahkan lebih rendah, tergantung merek dan kondisi. Artinya, ada potongan harga 10 juta rupiah hanya karena faktor waktu. Padahal, fungsi motor tetap sama. Bisa dipakai kerja, bisa dipakai jalan, bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan membeli motor bekas, kita mendapatkan manfaat penuh tanpa harus menanggung kerugian depresiasi yang dialami pembeli pertama. Keuntungan lain dari membeli motor bekas adalah fleksibilitas finansial. Dengan harga yang lebih rendah, kita bisa lebih mudah membeli secara tunai atau dengan tenor kredit yang jauh lebih singkat. Beban cicilan jadi lebih ringan, arus kas pribadi lebih sehat, dan risiko kredit macet bisa dihindari. Bahkan kalaupun harus kredit, bunga yang dibayar akan jauh lebih kecil dibanding kredit motor baru dengan tenor panjang. Analogi gampangnya, beli motor bekas itu seperti beli baju branded di outlet diskon. Orang pertama bayar mahal untuk harga penuh, tapi setelah beberapa tahun kita bisa beli dengan harga jauh lebih murah, padahal kualitas dan fungsi masih sama. Bedanya motor bekas bukan sekadar gaya, tapi kebutuhan nyata yang bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Contoh nyata banyak terjadi di masyarakat. Ada pekerja dengan gaji UMR yang memilih motor bekas usia 3 tahun seharga 12 juta rupiah. Motor itu masih sangat layak, bahkan performanya hampir sama dengan motor baru. Dengan strategi ini, dia bisa menghindari cicilan panjang, tetap punya kendaraan fungsional, dan uang sisanya bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau ditabung. Bandingkan dengan orang yang nekat kredit motor baru. Cicilan 5 tahun bikin total pembayaran membengkak, sementara nilai motor terus turun. Intinya, membeli motor bekas adalah solusi cerdas untuk menghindari jebakan finansial. Kita tetap bisa punya kendaraan yang layak, tapi dengan harga jauh lebih masuk akal. Biarkan orang lain menanggung kerugian depresiasi harga baru, sementara kita menikmati manfaat fungsinya dengan biaya yang lebih efisien. Karena pada akhirnya, tujuan punya motor bukan untuk gengsi, tapi untuk mobilitas. Dan mobilitas bisa dicapai dengan cara yang lebih bijak, tanpa harus terjebak utang panjang. Kalau kondisi benar-benar memaksa dan lu nggak punya pilihan selain kredit,
Jangan asal ambil skema cicilan yang ditawarkan dealer. Ingat, dealer dan leasing selalu punya trik psikologis untuk bikin cicilan terlihat ringan padahal total pembayaran bisa membengkak jauh di atas harga asli motor. Karena itu, ada rumus sederhana tapi sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial pribadi. 20-10-4. Rumus ini bukan sekadar angka tapi prinsip dasar biar lu nggak terjebak bunga mencekik dan cicilan yang bikin hidup sempit. Pertama, DP minimal 20%. Down payment yang cukup besar bikin cicilan bulanan lebih ringan dan total bunga yang harus dibayar lebih kecil. Dengan DP tinggi, lu juga nunjukin komitmen finansial yang lebih sehat, bukan sekadar nekat masuk utang dengan modal minim. DP besar berarti lu sudah menanggung sebagian harga motor di depan, sehingga beban utang lebih terkendali. Banyak orang terjebak DP rendah karena tergoda brosur, cukup bayar 1 juta langsung bawa pulang motor. Padahal, DP rendah justru bikin cicilan panjang dan bunga makin besar. Kedua, cicilan maksimal 10% dari penghasilan. Kalau gaji lu UMR, misalnya 3 juta rupiah, cicilan motor nggak boleh lebih dari 300 ribu rupiah per bulan. Kenapa? Karena cicilan yang terlalu besar akan menggerus arus kas harian. Ingat, gaji bukan cuma buat bayar cicilan, tapi juga buat makan, transportasi, kebutuhan keluarga, dan tabungan darurat. Kalau cicilan lebih dari 10%, hidup lu bakal terus tertekan oleh tagihan. Banyak kasus kredit macet terjadi karena orang memaksakan cicilan di atas kemampuan berharap bisa dikejar nanti. Padahal, kebutuhan hidup nggak pernah menunggu. Ketiga, tenor paling lama 4 tahun. Semakin panjang tenor, semakin besar bunga yang harus dibayar. Tenor 5 tahun atau lebih memang bikin cicilan terlihat kecil, tapi total pembayaran bisa membengkak jauh di atas harga asli motor. Dengan tenor maksimal 4 tahun, lu bisa menjaga agar bunga tetap masuk akal dan motor nggak kehilangan terlalu banyak nilai sebelum cicilan lunas. Ingat, motor adalah aset yang nilainya turun cepat. Kalau cicilan terlalu panjang, bisa jadi motor sudah tua dan nilainya jatuh drastis, sementara cicilan masih jalan. Rumus 20-10-4 ini adalah filter sederhana untuk mencegah jebakan kredit. Kalau skema kredit yang ditawarkan dealer nggak memenuhi aturan ini, artinya kredit itu berbahaya buat keuangan lu. Lebih baik cari alternatif lain, nabung lebih lama, pilih motor bekas, atau cari skema kredit yang lebih sehat. Dengan rumus ini, lu bisa tetap punya kendaraan tanpa harus mengorbankan ketenangan finansial. Analogi gampangnya, rumus 20-10-4 itu seperti sabuk pengaman di mobil. Mungkin kelihatan sepele, tapi saat ada guncangan, sabuk pengamanlah yang menyelamatkan. Sama halnya dengan kredit. Aturan ini bikin lu tetap aman, tetap waras, dan tetap punya ruang bernapas di tengah tekanan finansial. Jadi jangan sampai terjebak ilusi cicilan murah yang bikin rugi besar. Pahami strategi dealer, hitung total biaya, dan kalau terpaksa kredit pakai rumus 20-10-4 biar keuangan tetap sehat. Like kalau suka konten kayak gini dan gua tunggu lu di video selanjutnya.